Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bima Erlangga dari program S1 Manajemen dengan NIM 17056210032. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mempresentasikan laporan praktik kerja lapangan atau PKL pada bagian Organization Development di Human Capital Strategy and Policy atau HCP Group di PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Untuk tempat pelaksanaan PKL itu di PT Bank Syariah Indonesia yang beralamat di Wisma Mandiri 1, Jalan Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, dengan website seperti yang tertera, nomor telepon yang seperti tertera, dan yang berada di divisi Human Capital Strategy and Policy, lebih tepatnya di Organization Development Department. Baik, saya akan menjelaskan profil singkat dari PT Bank Syariah Indonesia. Jadi PT Bank Syariah Indonesia atau biasa disebut BSI resmi berdiri pada tanggal 1 Februari 2021 sebagai hasil penggabungan dari 3 bank syariah milik BUMN, yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah. Nah, penggabungan ini bertujuan untuk memperkuat industri perbankan syariah di Indonesia, menciptakan entitas perbankan syariah yang lebih besar dan lebih kompetitif, serta mendukung inklusi keuangan dan ekonomi syariah di tanah air. Baik, selanjutnya kita masuk ke visi dan misi. Untuk visi dari Bank Syariah Indonesia yaitu menjadi top 10 Global Islamic Bank. Untuk misinya yaitu memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia, lalu menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham, lalu menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia. Baik, selanjutnya kita masuk ke struktur organisasi. Di sini saya akan menjelaskan struktur organisasi human capital. Nah, ya di sebelah kiri itu ada struktur organisasi di bawah naungan SEVP Human Capital. Untuk eh, yang berada di bawah naungan SEVP Human Capital itu ada 5. Yang pertama ada Human Capital Strategy and Policy. Lalu yang kedua ada Human Capital Service. Yang ketiga ada Senior Human Capital Business Partner 1. Yang kedua ada Senior Human Capital Business Partner 2. Lalu yang kelima ada BSI Corporate University. Nah, untuk Human Capital Strategy and Policy itu atau biasa disingkat HCP itu memiliki fungsi yaitu sebagai pembuat strategi dan kebijakan. Lalu untuk Human Capital Service itu sebagai HC Operation and Information System, lalu Industrial and Employee Relation, lalu ada Outsourcing Management. Lalu untuk Senior HCPB 1 itu fungsinya sebagai pengelola dan memenuhi kebutuhan formasi di kantor pusat. Lalu untuk Senior Human Capital Business Partner 2 itu fungsinya mengelola dan memenuhi kebutuhan formasi di kantor jaringan. Lalu untuk BSI Corporate University itu sebagai akademi dari BSI itu sendiri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan struktur organisasi dari Human Capital Strategy and Policy atau HCP. Nah, untuk HCP itu memiliki 4 departemen. Yang pertama ada Organization Development Department, itu menaungi 3 fungsi. Yang pertama ada Organization Design and Growth Model, yang mana ini fungsinya untuk membuat struktur organisasi atau membuat jabatan baru untuk digunakan sesuai kebutuhan Bank Syariah Indonesia. Lalu yang kedua ada workforce planning. Ini fungsinya sebagai pembuat strategi untuk human capital atau kebutuhan pegawai di human capital. Lalu yang ketiga ada HC Policy, ini fungsinya untuk membuat kebijakan di human capital. Lalu departemen yang kedua itu ada reward management.
itu fungsinya ada dua, yaitu udah ada fungsi compensation and fungsi benefit. Lalu departemen yang ketiga itu ada talent and performance management, itu memiliki tiga fungsi juga. Itu yang pertama ada fungsi sebagai talent development, kedua ada fungsi sebagai talent analysis, yang ketiga ada fungsi sebagai performance management. Lalu departemen yang keempat itu ada talent acquisition and mobility. Nah, untuk talent acquisition and mobility ini memiliki fungsi sebagai HR dari BSI. Nah, selanjutnya ada bidang usaha dari BSI sendiri. Itu yang pertama ada tabungan, yang kedua ada transaksi, yang ketiga ada bisnis, yang keempat ada emas, yang kelima ada haji dan umroh, yang keenam ada investasi, yang ketujuh ada pembiayaan, yang kedelapan ada prioritas. Nah, dari bidang usaha ini, 8 bidang usaha ini tentunya menjalankan prinsip syariah yang sesuai dengan ketentuan. Baik, selanjutnya ada bidang kerja dari praktikan. Itu yang pertama yaitu menghitung full time equivalent atau FTE dari pegawai. Jadi, full time equivalent adalah ukuran yang digunakan untuk mengonversi jumlah jam kerja karyawan paruh waktu menjadi setara dengan karyawan penuh waktu. Konsep ini itu sering digunakan dalam manajemen sumber daya manusia untuk mengukur jumlah tenaga kerja yang efektif dalam sebuah organisasi. Nah, menurut ahli sumber daya manusia, Dr. John Sullivan mengatakan, mengukur tenaga kerja dalam FTI itu memungkinkan perusahaan untuk memahami efisiensi dan kebutuhan tenaga kerja mereka dengan lebih baik. Ini sangat berguna dalam perencanaan anggaran, alokasi sumber daya manusia, dan memastikan bahwa perusahaan memiliki cukup tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan operasionalnya tanpa overstaffing atau understaffing. Nah, menggunakan FTI ini membantu perusahaan yang pertama itu mengelola biaya tenaga kerja, yang mana bisa dapat menyediakan cara untuk memantau dan mengendalikan pengeluaran tenaga kerja yang lebih akurat. Yang kedua, itu fungsinya sebagai perencana dan penjadwalan. Jadi FTI ini memungkinkan perencanaan yang lebih baik dalam hal penjadwalan dan penugasan pekerjaan. Lalu fungsi FTI yang ketiga itu sebagai analisis produktivitas. Nah, FTI ini membantu dalam menganalisis produktivitas dengan membandingkan output kerja dengan input tenaga kerja yang setara penuh waktu. Nah, untuk cara menghitung FTI itu yang pertama, kita tentukan jam kerja penuh waktu per tahun. Misal, jika sebuah perusahaan menganggap 40 jam kerja per minggu sebagai waktu penuh waktu dan bekerja 52 minggu dalam 1 tahun, maka jam kerja penuh waktu per tahun adalah 40 kali 52. Bisa didapat 2080 jam. Nah, lalu langkah kedua itu menghitung total jam kerja semua karyawan dengan cara menjumlahkan semua jam kerja yang dilakukan oleh karyawan paruh waktu selama periode tertentu, misalnya setahun. Nah, yang ketiga itu kita bagi total jam kerja dengan jam kerja penuh waktu. Misalnya, jika total jam kerja dari semua karyawan adalah 1040 jam, maka FTI-nya adalah 1040 dibagi 2080. Kita dapat 0,5 FTI. Contoh penerapannya sebagai berikut. Jika ada dua karyawan penuh paruh waktu yang masing-masing bekerja 20 jam per minggu, maka total jam kerja mereka dalam setahun adalah 20 kali 52 minggu, yaitu 1040 jam per orang. Maka dua karyawan tersebut setara dengan 1 FTI, karena 1040 tambah 1040 sama dengan 2080 jam. Nah, lalu yang kedua, praktikan menghitung manning pegawai kantor pusat maupun kantor jaringan BSI. Nah, manning atau manpower ini sendiri dalam konteks manajemen sumber daya manusia itu merujuk pada tenaga kerja atau jumlah orang yang tersedia untuk melakukan pekerjaan dalam sebuah organisasi atau proyek. Nah, jadi fungsi menghitung manning pegawai ini itu kita bisa melihat kekurangan atau kelebihan formasi pegawai yang ada dalam suatu jabatan tersebut.
Misal, dalam suatu jabatan memiliki manning sebesar 4. Lalu ketika kita lihat realisasi existing-nya itu sejumlah 3, sehingga terdapat gap -1. Sehingga berarti jabatan tersebut masih kekurangan 1 orang pegawai. Nah, lalu selanjutnya itu merekap job desk semua jabatan di BSI. Nah, job desk adalah dokumen yang merinci tugas, tanggung jawab, keterampilan, dan kualifikasi yang diperlukan untuk suatu posisi dalam organisasi. Nah, fungsi dalam tugas merekap job desk ini untuk selanjutnya kita akan melakukan source identification untuk jabatan level staff. Nah, fungsi dari source identification ini itu nantinya kita bakal melihat suatu jabatan itu perlu diisi oleh pegawai tetap atau pegawai outsourcing seperti itu. Lalu kita lalu praktikan juga menghitung beban mental pegawai. Nah, beban mental atau dalam bahasa Inggris biasa disebut mental workload itu merujuk pada beban kognitif yang dihadapi seseorang saat mereka harus terus-menerus memikirkan, merencanakan, dan mengelola berbagai tugas dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari sini itu praktikan menggunakan metode penghitungan beban mental menggunakan metode NASA TLX. Nah, apabila diketahui beban mental dari suatu unit kerja itu tinggi, maka kita bisa dapat melakukan strategi entah itu penambahan atau pengurangan eh, job desk atau pengurangan beban kerja yang perlu dikurangi seperti itu. Lalu selanjutnya praktikan menganalisis kebutuhan pegawai kantor jaringan. Nah, untuk menganalisis kebutuhan pegawai kantor jaringan ini, praktikan berkontribusi dalam pembuatan sebuah tools yang mana digunakan untuk melihat kebutuhan dari masing-masing outlet seperti itu. Nah, tools di sini diberikan nama Manpower Calculation Tools. Itu sistem yang terintegrasi dengan data real dari kantor jaringan untuk mengetahui kantor jaringan mana yang kekurangan atau kelebihan pegawai seperti itu. Nah, kita lanjut ke kendala dan solusi praktikan selama PKL. Untuk kendala yang dihadapi yaitu standar keamanan cyber yang membuat praktikan tidak dapat leluasa menggunakan laptop pribadi untuk transfer data ke database departemen. Jadi, karena praktikan melakukan PKL di industri perbankan, sehingga data dari perusahaan itu sangat penting, sehingga keamanan cyber yang diterapkan dalam perusahaan itu sangat ketat, sehingga praktikan tidak bisa menggunakan internet pribadi atau perangkat pribadi untuk melakukan pekerjaannya. Karena dalam melakukan pekerjaan di BSI itu sendiri menggunakan intranet yang mana keamanan cybernya sangat terjaga seperti itu. Nah, lalu cara mengatasi kendalanya itu praktikan menggunakan perangkat kantor atau laptop maupun PC. Jadi praktikan diberikan perangkat untuk melaksanakan pekerjaannya agar optimal seperti itu. Nah, selanjutnya ada kesenjangan teori dan praktik. Jadi di sini terdapat beberapa kesenjangan teori dan praktik yaitu dalam perencanaan tenaga kerja atau manpower planning itu sangat penting karena yang pertama proses penting dalam manajemen sumber daya manusia. Lalu yang kedua melibatkan penentuan kebutuhan tenaga kerja, analisis beban kerja, dan pengembangan strategi. Lalu yang ketiga kurang ditekankan dalam kurikulum akademis sehingga praktikan mungkin sedikit belum tahu terkait dengan manpower planning ini sendiri. Nah, lalu dampak mahasiswa terhadap kesenjangan tersebut itu yang pertama tentunya kesulitan beradaptasi dengan tugas perencanaan tenaga kerja karena praktikan diharuskan belajar materi terkait manpower planning terlebih dahulu, lalu baru eh, menerapkan dalam pekerjaan sehari-hari seperti itu. Lalu yang kedua, kinerja menurun dan kontribusi terhadap organisasi berkurang. Nah, karena eh, kesenjangan teori tersebut, maka
tentu saja kinerja menurun karena harus bekerja 2 kali, yaitu belajar lalu baru menerapkan. Nah, lalu untuk solusi yang diusulkan itu yang pertama, institusi pendidikan memasukkan materi perencanaan tenaga kerja dalam kurikulum agar diharapkan ketika mahasiswa terjun ke dunia industri atau dunia kerja itu nanti kita bisa sudah mengetahui tentang perencanaan tenaga kerja atau manpower planning sendiri. Lalu yang kedua itu memberikan pelatihan praktis yang relevan. Selanjutnya ada kontribusi praktikan terhadap tempat PKL. Yang pertama, praktikan berhasil membantu pembuatan manpower calculation tools. Yang mana yang telah saya sebutkan tadi, manpower calculation tools adalah sebuah alat yang digunakan untuk melihat kebutuhan formasi pegawai di kantor jaringan BSI. Lalu yang kedua, berhasil menghitung beban mental pegawai. Nah, untuk beban mental pegawai ini itu bisa dilihat atau digunakan untuk kebutuhan di kantor pusat, yang mana pekerjaan tersebut tidak cenderung repetitif seperti itu. Namun, ada kemungkinan beberapa pekerjaan yang repetitif sehingga kita bisa identifikasi mengapa beban mental dari orang-orang tersebut tinggi, apakah karena tekanan pekerjaan, tekanan waktu, dan lain sebagainya. Lalu kontribusi yang terakhir itu berhasil membantu source identification level staff. Seperti yang telah saya sebutkan di bagian sebelumnya, jadi praktikan itu sebelumnya telah merekap semua job desk yang berada di jabatan untuk pegawai BSI. Lalu setelah direkap, itu kita melakukan source identification level staff. Nah, setelah kita melakukan source identification, kita dapat menentukan mana jabatan yang harus diisi pegawai tetap atau pegawai organik, lalu mana jabatan yang bisa diisi oleh pegawai outsourcing. Nah, eh, itu merupakan hal yang penting untuk mengurangi mengurangi biaya tenaga kerja dan memaksimalkan efisiensi dan efektivitas efektivitas dari pengelolaan sumber daya manusia itu sendiri. Baik, cukup sekian presentasi dari laporan PKL dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata dari saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.